linknya. Terlambat. Itu cocokkan dulu jam itu, sesuai dengan jam. Tes 1 2. Tes 1 2 tes.
Tes 1, 2, tes. Tes. Puji Tuhan. Shalom. Salam bahagia dan salam sejahtera bagi kita sekalian yang sudah hadir dalam ibadah pendalaman Alkitab. Kitab Wahyu pada hari ini Rabu 31 Mei 2023. Bagi saudara-saudari yang mengikuti secara online, kami ucapkan selamat bergabung, selamat berbakti. Mohon share kepada sahabat dan keluarga supaya mereka bisa mengikuti ibadah ini, khususnya mengerti tentang kitab Wahyu, apa-apa yang akan terjadi di akhir zaman. Kita bagi berdiri. Ya, kita nyanyikan nyanyian nyanyi dan bersorak. Yesusku, penyelamatku, Tiada yang seperti Engkau. setiap hari ku Memuji keajaiban jemaat-Mu, biji mata-Mu yang Kau kasihi, telah hadir dalam bait-Mu Tuhan. Kami menanti-nantikan kasih sayang-Mu, berkat-Mu memenuhi kami semua.
sehingga kami nanti merasakan kuasa ibadah. Bagaimana Engkau memberkati kami Tuhan, menolong kami, menguatkan kami, menghapus air mata kami, dan memberikan petunjuk bagi kami sehingga kami tidak tersesat dalam perjalanan hidup kami dari dunia ini sampai ke dalam kerajaan-Mu yang kekal di surga. Kami serahkan imam-imam yang ambil bagian, semua juga jemaat-Mu yang akan ikut bersukacita. Biarlah roh puji-pujian hadir di tengah-tengah kami, melingkupi kami, juga yang mengikuti secara online, juga berkati mereka Tuhan. Kami usir anasir kuasa kegelapan, kuasa setan dalam satu nama, di dalam nama Tuhan. Darah Yesus menguduskan kami semua. Roh-Mu yang kudus menuntun kami, dan juga yang masih bergegas datang. Kami alaskan doa permohonan kami dalam satu nama, itulah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan. Selamatlah hari. berkat Tuhan ya. Waktu pagi, siang, sore, sepenuh hari ya, dimana kita berada diberkati Tuhan. Kita katanya kita Allah sanggup.
kuasanya juga tidak berubah, sanggup menolong kita, memberkati kita, ya. Bersamamu Bapa. Kita bangkit berdiri. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Bersamamu di setiap musim hidup, tak pernah biarku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah murah kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang penuhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah. Anugerah-Mu besar. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, inilah kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kami haus akan firman-Mu. Kami rindu akan air kehidupan. Siramilah hati kami yang kering. Basahilah Tuhan, supaya kami disegarkan kembali, mengalami kekuatan baru ketika kami datang beribadah, berbakti kepadamu. Besarlah labanya Tuhan. Nyatakanlah, ulurkanlah tangan-Mu kepada setiap orang, biar kami merasakan jamahan Tuhan. Bagaimana Engkau menjamah kami lewat firman dan Roh-Mu Tuhan, memberikan kedamaian, ketenangan, kemenangan, juga petunjuk ketika kami berada di persimpangan jalan. Kami siap mendengar Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya, puji Tuhan. Ya, kita
Bible study atau pelajaran Alkitab, khususnya hari Rebo itu adalah pendalaman Alkitab. Ibadah Minggu itu ibadah umum, ibadah doa itu hari Selasa. Jadi kalau dalam kemah suci, saudara perhatikan, ya, ini ada 3 alat. Ini ibadah pendalaman Alkitab. Nah, ini ibadah umum, ibadah doa. Ya, jadi ada 3 ibadah pokok. Ya, ini ibadah umum minggu. Nah, ini ibadah PA. Ini ibadah doa. Doa itu ada dupa, doa. Ya, ini dupa. Nah, ini ibadah pendalaman Alkitab. Ada 12 roti ya. Jadi di sini ada 6 tumpuk roti ya, 6 tumpuk. Ya, ditumpuk begitu sampai 6. Ya, ini di sini juga 6. Jadi kalau ditulis gini, 6. Itulah jumlah Alkitab, 66 buku. Ya, dari Kejadian sampai Wahyu. Jadi kita belajar sekarang kitab yang terakhir. Kejadian itu permulaan, kejadian awal dari Alkitab. Nah, itulah kitab Kejadian. Ditutup dengan kitab Maliaki, Perjanjian Lama, 39 buku. 39 buku, baru kemudian Perjanjian Baru. Jumlahnya 27 buku. Kitab dimulai dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Filipi, Kolose, nanti ya Roma, Filipi, Kolose sampai kitab Wahyu. Wahyu itu adalah kitab yang terakhir. Nah, itu sebabnya kitab Wahyu itu bicara soal zaman akhir. Amin. Ada 3 zaman. Ada berapa zaman? 3. Zaman Allah Bapa, zaman Allah Anak, zaman Allah Roh Kudus. Zaman Allah Anak, ya zaman Allah Bapa itu dari Adam kepada Abraham 2000 tahun. Dari Adam kepada Abraham 2000 tahun. Dari Abraham sampai kepada kedatangan Kristus pertama itu 2000 tahun. Dari kedatangan Kristus pertama sampai sekarang ini sudah 2000 berapa nih? 23 tahun. Ya, ini kita sekarang hidup dalam masa panjang sabar Tuhan. Amin. Masa apa? Panjang sabar Tuhan. Kalau Tuhan tidak panjang sabar, dia sudah datang. Ya, tapi kita belum siap. Makanya diberikan waktu perpanjangan waktu. Diperpanjang dengan maksud supaya kita beri waktu untuk bertobat, terutama beribadah. Beribadah. Jadi yang diukur Tuhan itu bukan dompet, ya, bukan ilmunya, ya, bukan hartanya. Yang diukur oleh Tuhan adalah ibadah kita. Ya, ukurlah mereka yang beribadah. Coba, ya, Wahyu pasal berapa itu? Ya, Wahyu 11 ayat 1. Jadi yang diukur itu ibadah. Ya, perhatikan. Wahyu 11 ayatnya yang pertama. Ya. 2 saksi Allah. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya. Ya, tongkat pengukur, alat ukur tongkat pengukur. Terus dengan kata-kata yang berikut. ya. Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mesbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Nah, yang mengukur itu. Ya, ini ruang suci yang beribadah. Ada 3 ibadah pokok, ibadah minggu, ibadah PA, ibadah doa. Ya, ibadah umum minggu, ibadah PA nih, nah dalam Alkitab. Baru ibadah doa, dupa dibakar. Ada dupa dibakar, itu ibadah doa. Ya, jadi yang diukur itu ibadah kita. Sudah lengkap ibadahnya?
Sudah lengkap enggak ibadah? Ibadah umum, pendeta mas hadir. Siap. Ibadah doa, ibadah PA hadir. Sekarang ini hadir. Siap. Ibadah doa hadir. Sebahagia. Memang ibadah itu perjuangan. Itu sebabnya kita berjuang menaruh pengharapan kepada Allah yang ini. Jadi ibadah itu sebuah perjuangan. Saya kira kita datang ke sini juga perjuangan. Ya, sudah lelah bekerja, harusnya istirahat. Nonton di depan apa? Televisi, represi. Nah, sekarang kita di hadapan Tuhan. Amin. Represinya di hadapan Tuhan, ibadah disegarkan. Ibadah di penyegaran iman kita disegarkan. Ya, nanti pulang ada tenaga baru, kekuatan baru, ya, pengharapan baru. Ya, udah selesai. Terus perhatikan. Ayat yang kedua, tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar. Janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Ya, kota suci, mana kota suci? Yerusalem. Berapa lama nanti diinjak-injak? 42 bulan. Jatuh ke tangan antikris. 42 bulan. Ya, sampai sekarang orang Israel belum percaya pada Yesus. Sampai hari ini. Ya, masih menunggu Mesias. Padahal sudah datang Mesias 2000 tahun lalu di Betlehem. Ditolak mereka, lahirnya ditolak, hidupnya ditolak, buktinya disalib. Yang menjalibkan itu orang-orang Yahudi. Bukti penolakan mereka. Tapi siapa percaya kepadanya diberikan hak kuasa menjadi anak-anak Allah. Amin. Jadi siapa yang percaya pada Yesus diberikan hak kuasa menjadi anak-anak Allah. Ya, diberikan hak sama kuasa. Jadi sebenarnya kita begitu percaya Yesus diberikan kuasa. Sampai kuasa menginjak ular. Menginjak apa? Ular dan kalajengking. Supaya jangan ada yang membahayakan hidup kita. Amin. Tidak ada yang membahayakan hidup kita. Jadi jangan takut kemanapun kita pergi. Tidak ada yang membahayakan hidup kita. Amin. Peganglah janji Tuhan. Ya, waktu berjalan sendiri, rame-rame, ya, mau naik motor, jalan kaki, ya, tidak perlu takut, ya, karena janji Tuhan adalah penyertaan. Aku akan menyertai kamu senantiasa. Ya, senantiasa itu berarti setiap detik, setiap jam, sampai pada kesudahan alam, sampai kiamat. Tuhan beserta dengan kita, ya. Nah, ya, jadi satu kali Allah akan menjadi hakim atas dunia. Menjadi hakim atas dunia. Ya. Jadi penghakiman. Tapi mari 1 Petrus 4 ayat 17, ya. Dimulai dari rumah Allah. Dimulai dari mana?
rumah Allah. Rumah Allah itu siapa? Kita. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah rumah Allah, bait Allah, dan roh Allah diam di dalam kamu. Jadi di dalam kita ini ada bait, adalah bait Allah. Roh Allah diam di dalam kita. Makanya kita bisa percaya Yesus. Kenapa mereka yang di luar sana belum percaya? Sebab tidak ada roh Allah pada mereka. Jadi ada 3 tingkatan mengenai roh ini. Pertama, orang dipimpin. Perhatikan, dipimpin. Ini pimpinan. Dipimpin orang, baru dipenuhkan. Dipimpin, dipenuhkan. Pertama apa? Diurapi atau dipimpin. Bisa mengerti? Diurapi oleh Roh Kudus atau dipimpin. Setelah setia dalam pimpinan, setia nanti akan dipenuhkan atau dibaptis dengan Roh. Bisa mengerti? Bukti orang dibaptis Roh Kudus adalah berkata-kata dalam bahasa roh. Bukti orang dipenuhkan Roh Kudus berkata-kata dalam bahasa roh. Bisa mengerti? Nah, apakah orang yang sudah dipimpin itu sudah selamat? Sudah selamat. Nah, ini sudah selamat. Daerah sudah selamat. Begitu percaya sudah selamat. Selamat. Tapi perlu masuk, harus ditingkatkan sampai kepada kepenuhan roh Kudus. Penuh roh. Penuh. Kamu harus dibaptis dengan Roh Kudus. Dipenuhi dengan roh Kudus. Dengan bukti berkata-kata dalam bahasa roh. Bahasa yang baru. Bisa mengerti? Kalau manusia lahir bahasanya apa? Masih ingat waktu kecil lahir bahasa apa? Lupa ya? Bahasa manusia, bahasa bayi. Oh itu lahir. Kalau lahir tanpa suara, tanpa ada suara tangisan, dipastikan bayi itu sakit kalau nggak mati. Malah sekalian dicubit. Lahir dia. Itu manusia. Lahir dari manusia, bahasa manusia. Bisa mengerti? Lahir dari roh, bahasa roh. Bisa mengerti? Kalau lahir dari roh, bahasa apa? Bahasa roh. Bisa? Jadi bahasa roh. Itulah tanda kelahiran dari roh. Jangan engkau heran, engkau harus dilahirkan dari air dan roh. Amin. Amin. Dari itu baptisan air. Sudah dibaptis semua ini? Baptis air? Yesus kan dibaptis di sungai apa? Sungai Jordan. Di air yang banyak oleh Yohanes Pembaptis. Begitu Yesus dibaptis, begitu dia keluar dari air, ada pengakuan. Nampak Roh Kudus seperti burung merpati. Ada suara dari sorga berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kapan di aku? Setelah dibaptis. Bisa mengerti? Apakah Yesus sebelum dibaptis anak Allah? Sudah, tapi belum diaku. Bisa mengerti? Diaku setelah dibaptis. Jadi yang belum dibaptis, ya dibaptis. Amin. Dibaptis. Supaya kita diaku. Inilah anak yang ku kasih. Kepadanya aku berkenan. Jadi begitu kita dibaptis itu kita menjadi anak Allah. Ya, anak-anak Allah. Nah, saudara ya. Jadi manusia memang
satu kali akan menghadapi pengadilan Kristus, penghakiman Kristus, ya. Yang dihakimi itu salah satu adalah ucapan. Apa? Ucapan. Mari, Matius 12 ayat 37. Ya. Ya. Ucapan. Matius 12 ayatnya yang ke-37. Ya. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan. Iya, menurut ucapanmu engkau dibenarkan. Ya. Dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Iya. Jadi belajar berkata-kata. Amin. Belajar berkata-kata. Jangan sembarangan berbicara. Jangan omong kosong. Ya. Jangan omong kosong. Setiap ucapan yang sia-sia yang diucapkan oleh manusia satu kali akan dipertanggungjawabkan. Makanya lebih baik diam. Amin. Lebih apa? Diam. Tapi tidak ada kesalahan. Ya. Akan dihakimi tadi apa? Pertama. Apa? Perkata, ucapan. Ya. Jadi kita mulai sekarang belajar berkata-kata dengan baik, jujur. Ingat, kesempurnaan orang diukur dari kata-kata. Apa kesempurnaan orang? Ukuran kesempurnaan orang apa? Kata-kata. Siapa yang tidak bersalah dalam berkata-kata, dia adalah orang sempurna yang bisa mengendalikan seluruh tubuh. Coba di mana itu? Yakobus berapa? Coba. Ya, Yakobus berapa? Ya. Yakobus berapa? Ya, dibantu ya. Kapal sekarang. Yakobus 3 ayat yang kedua. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Iya, kita banyak bersalah dalam banyak hal. Terus Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna. ya, jadi kalau tidak bersalah dalam perkataan berarti orang apa? Sempurna. Tadi ngomong nggak tadi? Dari pagi ada yang ngomong nggak? Ada yang salah kira-kira? Ada nggak dari dalam berkata-kata dari tadi ada nggak salah kata-katanya? Nggak. Kalau nggak salah sempurna. Kalau masih salah belum sempurna, harus diperbaiki. Amin. Sampai orang percaya pada perkataan kita. Percaya. Nggak usah dengar omongannya itu mah, bohong itu mah. Bohong. Ya, jangan ada bohong. Biasanya bohong itu di perkataan. Ya, belajar berkata-kata dengan jujur terus berkata-kata. Yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Ya, bisa dikendalikan. Seluruh tubuh dikendalikan. Ya, kalau orang sudah bisa mengendalikan perkataan, ucapan. Ya, jadi nilai orang itu bukan dari duitnya, ilmunya, tapi kata-katanya. Amin. Ya, nilai orang diukur dari apa? Kata-katanya. Biar masih muda, tapi kalau berkata-kata bagus. Setiap aku ketemu dengan dia, aku dihiburkan, dikuatkan. Ketemu dengan dia mah aku rasanya jadi najis, aku kotor. Jadi belajar berkata-kata dengan baik, jujur, apa adanya. Ya, terus perhatikan. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda,
sehingga ia menuruti kehendak kita. Ya, itu kuda itu di kaki kasih kekang supaya apa? Dia nurut. Ya, nah, ayo, wah, lari, nah, kiri, kanan. Ya, terus Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. ya bisa dikendalikan itu kuda itu. Ya, dengan kekangnya. Terus Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil. ya, kapal yang besar. Ingat kapal yang ditumpangi oleh Nabi Yunus. Sudah ada kapal zaman Yunus itu bertingkat besar. Ingat aja Bahtera. Berapa panjangnya Bahtera? 120. 120 hasta berapa? Lupa saya. Berapa panjangnya? 150 ya? Oh, 300 hasta. Panjangnya 15 hasta, tingginya, lebarnya 50. Panjangnya berapa hasta? 300. Lebarnya 50. Tingginya 10 hasta. Itu sudah ada zaman Nuh tuh, zaman purba dulu. Udah canggih. Ya. Buat semua manusia, semua binatang ada di situ. Ya, semua jenis binatang, burung-burung ada di situ. 8 pasang manusia, semua binatang berpasang-pasangan. Untuk nanti penerus, generasi penerus. Nanti setelah itu keluarlah dari situ. Kemudian nanti manusia membuat menara Babel. Akhirnya dikacaukan. Mulai dari situlah timbul bahasa-bahasa manusia. Diserahkanlah manusia ke seluruh penduduk bumi. Termasuk orang Cina pergi ke RC sana. Ya, orang Amerika. Ya, orang aborigin pergi disebar. Ya, disebar luaskan, ya, lewat menara Babel, ya, yang dikacaukan oleh Tuhan. Terus perhatikan. Saya ulangi ayatnya keempat. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Ya, terus Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. ya, ini walaupun lidah itu anggota tubuh yang paling kecil, bisa memegahkan diri. Ya, ulangi sekali lagi. Demikian juga lidah, perhatikan. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh. Ya, kecil lidah kita. Ya, memang lidah tak bertulang, tak terbatas kata-kata. Tinggi gunung 1000 janji. Lain di bibir, lain di hati. I love you katanya Pak. Hanya engkau lah, padahal sudah 5. Ya, terus perhatikan. Namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Ya, Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. ya. Api walaupun kecil bisa membakar hutan yang besar. Terutama di musim kemarau. Dia dengar nanti udah musim kemarau akan banyak terjadi pembakaran hutan. Ya, dari api kecil. Ya, sampai perkampungan bisa terbakar. Ya, terus perhatikan. Lidah pun adalah api. Ya, jadi lidah itu apa? Api. Jadi bukan hanya api yang gini ya. Lidah pun api. Apa lidah saudara itu? Ya, terus perhatikan. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Iya, api itu menyalakan roda kehidupan.
mobil-mobil itu kalau nggak ada api nggak akan berputar rodanya. Ya, berputar karena ada api, ada silinder, ya, ada bensin, ada api, ya, berputar. Ya, karena api. Terus perhatikan. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Nah, jadi lidah satu kali akan diapa? Dibakar. Di mana itu? Di api neraka. Makanya ada disebut kertakan gigi. Ya, kertakan di dalam api neraka. Sampai lidahnya pun digigit. Sakit-sakitnya di neraka. Ya, sakit. Hindari itu sekarang. Hindari apa? Neraka. Amin. Menghindari apa? Neraka. Dengan cara bagaimana? Belajar berkata-kata dengan baik. Amin. Belajar berkata-kata dengan baik. Jadi baik diam daripada berbicara tapi salah. Sebab menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, menurut ucapanmu juga engkau akan dihukum. Jadi perkataan kita satu kali akan dipertanggungjawabkan. Ya, jadi lebih baik apa tadi? Diam. Kalaupun berbicara seperlunya. Kalau perlu. Amin. Amin. Kalau tapi berisi, berguna. Ya, kata-katanya berguna, bukan kata-kata yang sia-sia, yang sembrono. Ya, tapi kata-kata yang berisi. Ya, ada isinya. Ya, mulai nanti pulang dari sini sudah mulai diatur ya. Amin. Amin. Berkata-kata seperlu. Bukan berarti diam terus ya. Nah, pulang dari sini diam terus, ditanya nanti diam. Ya, kok kamu pulang ke Bangkit kok diam terus? Berbicara kalau bisa mengerti, daripada berbicara tapi salah. Tapi nanti begitu saudara berbicara, kamu pulang kebaktian berbicaranya betul, jadi berkat. Namanya digarami, diasinkan. Perkataannya digarami, diasinkan. Coba cari perkataan, hendaklah kata-katamu dimasinkan dengan garam. Ada rasa, bukan hambar. Bukan hambar. Tapi kata-kata yang ada rasa. Coba saudara disajikan capcay tapi nggak dikasih garam, enak gak? Pilih mana saudara? Ikan asin tapi ada garamnya. Pilih mana saudara? Ikan asin tapi ada garam. Dikasih capcay, aduh nggak ada garamnya. Ya, udah ketemu. Ayo, bantu. Ya, udah ketemu. Perkataanmu tadi dimasinkan dengan garam. Ya, bukan hambar. Jangan hambar. Ada? Ya, yang jelas. Kolose 4 ayat 6. Kolose 4 ayatnya yang ke-6. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Amin. Senantiasa penuh kasih. Jangan hambar. Nanti cari terjemahan lama ya. Terjemahan lama disiapkan. Terus. Sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab pada setiap orang. Ya, coba terjemahan lama. Ya, dibaca dulu terjemahan lama. Pasti ada di garam. Coba. Bahwa senantiasa perkataanmu itu berkat, dimasinkan dengan garam. Dimasinkan dengan apa? Garam. Digarami. Ada rasa asinnya. Penyedap rasa apa paling
Mana bumbu masak paling penting? Bumbu masak paling penting apa? Garam. Dikasih cabai, dikasih merica, nggak ada garamnya, nggak ada. Biar tidak pakai merica, biar tidak pakai cengek, tapi pakai garam. Asa enak, mantap. Ya, jadi belajar mulai sekarang berkata-kata, kata-katanya digarami. Amin. Amin. Sedap kedengaran. Setiap si Inci itu ngomong asa saya diberkati. Eta. Amin. Diberkati. Jadi dengan demikian saudara sudah berguna, sudah jadi berkat. Ya. Udah selesai tadi? Udah? Kata-kata diberkati, ya. Dimasinkan dengan garam. Jangan hambar, jangan tawar, ya. Jadi yang akan dihakimi tadi, pertama tadi apa? Perkataan. Yang kedua, perbuatan. Pengkhotbah 12:14. Pengkhotbah 12 ayatnya yang ke-14. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Diperbuat manusia, entah itu tersembunyi, entah itu terang-terangan dilakukan. Ya, ulangi sekali lagi. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan. Setiap perbuatan manusia akan dihadapkan kepada pengadilan. Hakimnya adalah Kristus, Tuhan Yesus, hakim yang adil, yang tidak bisa disuap. Hakim yang adil. Ya, dia akan menghakimi setiap perbuatan manusia, perkataan manusia, perbuatannya terus yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi. Ya, dibuat biasanya ada perbuatan yang biasanya yang tersembunyi itu kejahatan. Kalau yang baik mah usah perlu disembunyikan. Tapi kalau kejahatan biasanya disembunyikan. Makanya lebih baik mengaku daripada nanti dihakimi. Ya Tuhan, saya sudah berbuat salah. Beda kalau orang pada penjahat, dia ditangkap. Ya, ditangkap. Begitu dia mengaku, beda. Tapi sebelum dia mengaku, disiksa dulu. Disiksa dulu. Lebih baik tadinya mengaku, dipukul, tapi beda. Pukulannya sedikit. Dan hukumannya ringan. Hukumannya apa? Ringan. Karena dia aku. Siapa sih manusia tidak pernah berbuat dosa? Siapa manusia tidak pernah berbuat salah? Ya, semua manusia sudah berbuat salah. Tapi perlu ada namanya pengakuan. Tuhan, aku mengaku berdosa. Perbuatan saya, perkataan saya terlalu banyak. Ya, terlalu banyak yang salah. Kepada Tuhan salah berkata-kata, kepada sesama, kepada langganan salah berkata-kata, kepada bawahan, kepada bos. Ya, harus betul. Sekarang ini lewat WhatsApp. Ya, lewat apa? WhatsApp. Ada dia bisa telepon. Ya, nah, jadi kalau ngirim WhatsApp itu baca minimal 2 kali. Setelah betul baru kirim. Jangan baru sekali dikirim, dibaca langsung dikirim. Ternyata isinya menyakiti hati orang. Saya juga begitu kalau bikin renungan 2 kali pun dibaca masih ada yang salah.
Paling udah dibaca 2 kali, pelan-pelan, begitu pelan-pelan. Ya. Bikin renungan itu paling cepat itu 4 jam baru selesai. Cari temannya, ayat masnya, ya. Bukan langsung diisi begitu. Tuh berdoa, Tuhan mana? Aduh, sudah jam gini, belum selesai. Nah, didoakan, didumuli, ya, disusul lagi. Masih ada yang salah. Nah, itulah manusia. Siapa yang tidak bersalah dalam berkata-kata, dia adalah orang sempurna yang bisa mengendalikan seluruh tubuhnya. Ya, udah selesai tadi? Udah selesai? Udah. Ya. Jadi perkataan kita harus betul. Yang ketiga yang akan dihakimi yaitu isi hati kita. Tadi yang pertama dihakimi apa? Perkataan, ucapan. Jadi mulai sekarang ucapannya harus betul. Amin. Di antara suami istri, orang tua dengan anak, ya, atasan dengan bawahan, bawahan dengan atasan, ya. Sekarang ketiga, isi hati. Roma 2 ayat 16. Roma 2 ayatnya yang ke-16. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia. Yang tersembunyi dalam hati manusia. Hati ini kecil loh. Kecil. Hati manusia kecil, tapi itu gudang. Arsip. Menyimpan kata-kata, menyimpan sakit hati, menyimpan dendam, menyimpan amarah. Ya, makanya hati harus dijaga. Amin. Saya pernah berkata pada saudara, ya, apa yang tidak ada empedunya? Merpati. Makanya Salomo dengan Sulamit tidak diumpamakan seperti merpati. Seperti merpati matamu, dinda kekasih. Ya, jadi seperti merpati. Mata ini maksudnya mata hati. Mata hati tidak ada empedu. Maksudnya tidak ada kepahitan, tidak ada akar pahit terhadap siapapun. Walau disakiti, walau dirugikan, jangan sampai ada akar pahit. Seperti Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus. Yesus itu dihakimi, disiksa, disalib tanpa suatu kesalahan. Ada berapa pengadilan di jalan Tuhan Yesus? Masih ingat? Ada berapa? 6 pengadilan di jalan Tuhan Yesus. Semua pengadilan ini memeriksa perkara, tidak didapati suatu kesalahan. Baik perkataannya, perbuatannya, tidak didapati suatu kesalahan. Pilatus berkata, Herodes memeriksa perkara, aku periksa perkara ini. Ya, juga masih banyak 6 pengadilan tidak didapati suatu kesalahan. Akan aku bebaskan karena tidak ada suatu kesalahan. Tapi orang-orang berteriak, terutama ahli Taurat, orang Farisi itu dari dulu musuhnya Tuhan Yesus. Ya, mukjizat dibuat oleh Tuhan Yesus, selalu ditolak. Ya, ahli Taurat. Ya, mereka berteriak, salibkan dia. Kejahatan apa? Kata Pilatus, salibkan dia. Akhirnya menanglah suara orang banyak. Yesus pun akhirnya disalib, tapi tanpa suatu kesalahan. Makanya Yesus adalah korban yang sempurna. Korban yang sempurna, betul-betul sempurna dia, dan rela mati
untuk menebus dosa manusia. Dosa siapa? Dosa kita lah yang ditebus. Sebab tanpa pertumpahan darah tidak ada penebusan. Ya, saya pernah katakan pada saudara, kalau orang miskin korbannya apa? Merpati. Ya, merpati. Kalau orang yang sedang, ya dikorbankan di sini. Sini dikorbankan pada altar. Altare. Ya, altar itu artinya satu tempat yang tinggi. Ya, di mana Allah dan manusia bertemu, di mana Yesus mati tersalib. Di sanalah diperdamaikan antara Allah dan manusia. Korban pendamaian. Makanya satu tangannya dikasih sebelah kanan, kasih ke kiri. Mati Yesus itu begini, untuk memperdamaikan dengan Allah dia di atas. Bukan begini matinya, bukan. Apalagi begini. Matinya begini ya, direntangkan kan. Satu tangan ditaruh, dikasih kepada Allah, satu kepada manusia, berdamai. Ini korban pendamaian. Kalau ada dua orang bermusuhan, perlu namanya mediasi atau mediator. Mediator itu pendamai. Ya, satu dua orang bermusuhan, pasti harus ada yang memperdamai. Udah berdamailah. Ya daripada bermusuhan, ya udahlah berdamai. Begitu berdamai, jadi akur kembali. Lupa semua perbuatan masa lalu. Kejahatannya, kecurangannya dilupakan. Sudah berdamai. Begitu juga Tuhan Yesus pada kita. Ya, ketika dia mati di atas kayu salib, kita diperdamaikan. Kalau bahasa Batak ada itu, mardamena marmusui dihauna pinosilani nataludo si bodisi ujung nama teh Tuhan Yesus. Kalau diterjemahkan itu ya. Jadi akhirnya memperdamaikan Allah dengan manusia. Kristus harus mati. Harus apa? Mati. Diperdamaikan, berdamai. Makanya kata Paulus, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Coba cari ayat itu ya. Berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak berbuat dosa dijadikan dosa karena kita. Ya. Coba. Ya. Nah, gampang sekarang ya. Berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Ya, atau dia yang tidak berbuat dosa dijadikan apa? Dosa. Ya, karena kita. Ya. Karena apa? Kita. Ya, kalau Tuhan Yesus tidak mati, tidak rela mati, ya kita yang menanggung dosa kita. Kita semua masuk ke mana? Neraka semua. Ya, neraka kita semua. Tapi Yesus rela mati. Ya, udah dapat. Ya, kuat. Soalnya yang baca kurang kuat. Iya, perhatikan 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-20. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Ya, kami ini kata Paulus hamba Tuhan, utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihatin kamu dengan perantaraan kami. Ya, Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Terus Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Amin. Berilah dirimu didamaikan dengan. Berdamai dengan siapa? Bayangkan kalau kita bermusuhan dengan Tuhan. Bagaimana kira-kira musuh kita Tuhan? Bisa nggak lawan Tuhan? Siapa di sini bisa lawan Tuhan? Ada nggak bisa? Ada bisa. Habis kita ini, hancur kita ya. Makanya harus berdamai, berkawan dengan Tuhan. Kita menjadikan Tuhan itu bukan lawan, tapi kawan. Menjadi sobat, sahabat yang baik.
Tidak ada yang lebih baik daripada Tuhan Yesus menjadi sahabat. Kenapa? Sebab seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Jadikanlah Yesus sahabat saudara. Amin. Di mana ayatnya itu? Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Ya, coba. Jadi kita jadikan Tuhan kita itu sobat. Amsal berapa? Amsal berapa? Ayat? Amsal 17 ayatnya yang 17. Gampang. Amsal 17. Amsal itu nasihat, poda, ya, nasihat. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Amin. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Mau siang, mau malam. Kalau Tuhan jadi sobat kita, ya, Dia akan mengasihi kita setiap waktu. Coba bayangkan. Jadi jadikanlah mulai sekarang siapa sobat kita? Tuhan Yesus. Ya. Dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Ya. Menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Ya. Siapa saudara kita dalam kesukaran? Tuhan Yesus. Kau jadi saudara dalam kesukaranku. Oh ya, ada ya. Menjadikan Tuhan sahabat. Jangan musuh. Tapi jadi apa? Sahabat. Berkawan, bersahabat dengan Tuhan. Siang dan malam, dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, kita akan merasa aman. Bagaimana kalau seorang sahabat datang kepada sahabatnya waktu malam? Sebab sahabatnya juga datang dalam perjalanan. Sahabat yang didatangani tidak punya roti untuk dihidangkan. Pasti sahabat yang kedatangan sahabat ini datang kepada tetangganya, tapi sahabat. Dia ketok pintu rumah sahabat. Pertama nggak dibuka, tapi kadang ada suara sahabat. Ketok lagi. Tolong buka, tolong aku. Dari suara sahabat. Ya, Mas, Bu, Ses, Pak. Nah, kadang-kadang kalau saudara dipanggil sama orang, dari suaranya ketahuan ya, pasti si anu, iya kan? Nah, nggak ada suara manusia sama. Berapa miliar pun manusia tidak ada yang sama suara. Rupa pun beda. Tak berapa miliar manusia tidak akan ada yang sama. Ada yang kelihatan matanya sama, tapi hidungnya beda. Ada yang hidungnya sama tapi mulutnya beda. Ada yang mulutnya sama tapi bentuk wajahnya beda. Nah, begitu ketemu, oh ini orang bule, ini orang bule. Kelihatan lagi dari bahasanya, ya. Waduh, itu orang apa? Piye, dah orang Jawa nih. Kumaha? Orang Sunda. Dari bahasa. Nggak tahu berapa bahasa di dunia ini. Semua logatnya. Rupanya pun beda. Itu sebut sebab aja. Ada yang sama? Nggak ada. Berbeda semua. Ya, jumlah populasi manusia 2 tahun lalu 8 miliar. Atau sekarang 9 miliar. Belum dihitung mulai dari zaman Adam. Tapi tidak akan ada yang sama. Pasti berbeda. Itulah keajaiban Tuhan. Ya, beda bahasanya, beda rupanya. Ya, hobinya pun beda. Ya. Nah, saudara, ya, jadi
yang akan diadili satu kali ucapan kita. Yang kedua tadi apa? Apa? Perbuatan. Yang ketiga, isi hati. Kalau begitu mulai sekarang kita mau perbaiki ucapan kita. Amin. Oleh ucapanmu, perkataanmu, engkau akan dihakimi. Yang kedua apa? Perbuatan. Yang belajar berbuat, bekerja sebaik-baiknya. Dilihat, nggak dilihat, kerjakan. Nanti dari Tuhan saudara dapat upah. Amin. Jadi apapun yang saudara kerjakan, dimandori atau tidak dimandori, dilihat atau tidak dilihat manusia, lakukan sebaik-baik. Tuhan yang melihat. Nanti akan membalas kepadamu. Bukan manusia, tapi Tuhan membalas. Kalau Tuhan membalas upah, memberi upah, pasti Dia beri yang terbaik. Mengubah masa depan adalah bekerja dengan baik. Amin. Pasti berubah. Nanti sudah akan semakin menaik, semakin menaik. Itu rahasianya. Ya. Nah, isi hati kita harus dibersihkan. Jangan ada iri dengki, benci, jangan. Ya. Jangan ada apa? Iri dengki. Orang lain maju silakan, please. Orang lain diberkati, puji Tuhan. Amin. Nggak usah bilang, oh itu gara-gara, nggak usah. Ya. Nah, jadi hindari namanya iri hati. Ya. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Nanti pelayan perjamuan suci bisa tampil ke depan. Kita tundukkan kepala. Sebentar kami akan menerima korban-Mu Tuhan, tubuh dan darah-Mu yang dikorbankan di atas kayu salib, menebus dosa-dosa kami. Kami melakukan ini bukan suatu tradisi kebiasaan, tapi ini kebutuhan kami Tuhan. Di dalamnya ada mukjizat, menguatkan yang lemah, menyembuhkan yang sakit, dan memberi kepada kami damai sejahtera-Mu Tuhan. Kami siap menerima dalam nama Tuhan Yesus. Turunkan berkat perjamuan suci. Haleluya. Mari dibagikan. Allah peduli. Perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah
dengan tangan kanan kita, cawan darah Yesus kita taruh dekat pada hati kita. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara yakin ini adalah tubuh Kristus? Mari mohon ampun atas segala kesalahan dan dosa. Setelah kita mohon ampun, kita makan dalam nama Tuhan. Kita angkat cawan darah Yesus dengan tangan kanan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Apakah saudara yakin ini adalah darah Kristus? Kita minum dalam nama. Mari kita angkat kedua tangan kita. Kita berterima kasih buat firman Tuhan dan perjamuan kudus. Mari sembah Dia. Kami menyembah Engkau. Kami bersyukur kepadamu buat keselamatan yang besar yang Kau berikan kepada kami. Kami menyembah Engkau. Betapa besarnya karya penebusan-Mu Tuhan. Betapa besarnya kasih-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat korban-Mu bagi kami. Kami tidak bisa membalas dengan apapun dan kapanpun selain kami mau percaya kepadamu. Kami mau mengiring Tuhan seumur hidup kami sampai kami masuk ke kota Yerusalem yang baru, tempat di mana tidak ada lagi ratap tangis, duka cita dan perkabungan. Tidak ada kematian, tetapi hidup selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Kesanalah Engkau merencanakan hidup kami Tuhan. Bukan di dunia yang fana, yang penuh dengan kesulitan persoalan hidup. Engkau menyediakan bagi kami tempat yang terindah Tuhan. Bagi kami tubuh-Mu, sidang pengantin-Mu, mempelai perempuan-Mu Tuhan. Kami menyembah Engkau Tuhan. Engkaulah yang bertanggung jawab penuh untuk keselamatan kami. Ketika kami sakit, Engkau bertanggung jawab untuk kesembuhan kami. Ketika kami dalam kebimbangan, Engkau menetapkan hati kami.
betapa Engkau mampu menolong kami Tuhan. Masa depan kami lihat sungguh-sungguh ada bagi kami. Masa depan kami sungguh-sungguh cemerlang di hadapan Tuhan. Tidak ada yang suram di dalam Tuhan. Walau nampak gelap selama ini, hari ini Tuhan ubah masa depan yang gelap menjadi cerah Tuhan. Itulah janji-Mu Tuhan. Kami berjalan dalam terangnya Tuhan. Terang firman dan terang Roh Kudus. Sampai kami masuk ke kota terang, Yerusalem yang baru. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Kalau ada sakit penyakit, angkat tangan kananmu, raba penyakitmu. Raba penyakit. Kalau tidak memungkinkan, taruhkan tangan kiri pada dadamu. Hamba berdoa buat anak-anakmu yang mengalami sakit penyakit, apapun pergumulan mereka. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Bilur-bilur Tuhan menyembuhkan. Darah Yesus memberikan kepada kami pengampunan. Dalam nama Tuhan Yesus kami disembuhkan. Haleluya. Amin. Mari kita nyanyikan sebuah lagu. Kita jalankan bersama satu kali. Kita nyanyikan ya, bersoraklah. Kita doakan mereka yang kurang sehat, ya, Mama Hendra, Mama Yesaya, Tricia, bapaknya Tricia, Bu Eli, Ibu Lola. Kita pakai berdiri. Haleluya. Kami berdoa buat anak-anakmu yang kurang sehat. Kami tahu Allah adalah tabib yang ajaib, penyembuh tubuh jiwa roh kami. Kami berdoa buat Mama Hendra, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan engkau. Mama Yesaya, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan engkau. Tricia juga, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan engkau. Saudara kami Sitomean, bapaknya Tere juga, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan engkau. Bu Elis juga, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan engkau. Ibu Lola juga, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan engkau. Dan yang mengikuti secara online, bilur-bilurnya Tuhan Yesus menyembuhkan engkau.
Dan kami yakin kesembuhan pasti ada, pasti terjadi pada kami oleh iman kami padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anakmu pulang, tibakan jauh dekat ke rumah masing-masing, tujuan masing-masing. Biarlah mereka dihentak dengan sukacita surgawi, dengan damai yang dari surga, untuk kami bagikan kepada setiap orang. Terima kasih Tuhan. Berkati juga Ibu Susan, anak, mantu, cucu, usaha pekerjaan mereka. Tuhan berkati mereka. Pemerintahan di mana kami berbakti, Pak RT, Pak RW juga, Pak Lurah kami di sini. Kau berkati juga Muspika Andir, juga Wali Kota Bandung, juga Gubernur Jawa Barat, Pak Presiden Joko Widodo, Pak Maruf Amin, TNI Polri berkati, semua lembaga tinggi dan tertinggi negara Engkau berkati semua. Mereka adalah hamba-hamba Tuhan untuk kebaikan kami. Sebab tidak ada pemerintahan yang tidak berasal dari Allah. Semua pemerintahan dari Allah dan ditetapkan oleh Allah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan sekarang saudaraku, pulanglah dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam. Selamat pulang. Tuhan beserta.